warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, diperkenankan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum itu kita ibu akan mengabsen kalian ya terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya diangkat, silakan tangannya untuk diangkat ya. Aini, Saya Bu. Afra, Saya Bu. Aulia, Saya Bu. Anissa, Saya Bu. Alifa. Baik, ternyata murid hari ini hadir semua ya. Ya. Apakah di antara kalian ada yang tahu kita akan belajar pelajaran apa hari ini? Tidak. Jadi kita pada hari ini akan belajar tentang cahaya dan alat optik anak-anak. Apa yang dimaksud dengan cahaya? Tidak. Oh, baik. Nanti Ibu akan menjelaskan ya. Di sini kan kita akan belajar tentang cahaya, di mana materinya akan Ibu tampilkan melalui laptop ya. Kalian perhatikan baik-baik ya anak-anak. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya. Sudah ya. Di sini sebelum itu Ibu akan memberitahu kalian apa manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Di mana yang pertama kita supaya kalian dapat menjelaskan pengertian cahaya, menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan pemantulan cahaya dan hukum pemantulan, menjelaskan pemantulan pada cermin datar, cermin dekung, dan cermin cembung, menjelaskan sifat-sifat pada cermin datar, cermin tekung, dan cermin cembung. Yang keenam, menjelaskan pembiasan cahaya dan hukum pembiasan. Yang ketujuh, menjelaskan pembiasan pada lensa cembung dan lensa cekung. Kedelapan, mendeskripsikan berbagai alat optik dan menjelaskan prinsip kerja alat optik. Nah, pembelajaran kita pada hari ini mengenai optik, yaitu menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya atau model dan kompetensi dasar, di mana kita itu akan membuat mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dan karya modul tersebut akan kalian presentasikan. Nanti Ibu akan membagi kalian dengan 2 buah kelompok ya. Ya. Ya Bu. Setelah itu Ibu akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Di sini kan sudah kelihatan ya materinya. Sudah. Di sini cahaya merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik yang dimana gelombang tersebut tidak memerlukan medium sebagai media perambatnya. Apa kalian mengerti anak-anak? Ya Bu. Tidak. Jadi misalnya gini ya, pada siang hari kan akan tampak cahaya terang karena matahari itu akan menyerang bumi dan sinar matahari tersebut tidak memerlukan media perambat. Maka matahari tersebut bersinar ke bumi itu tanpa adanya perambat. Bagaimana mengerti? Tidak. Baiklah kalau gitu di sini ya kan matahari tersebut berada jauh dari bumi. Ya kan? Misal di sini itu ada matahari, di sini bumi. Kan itu akan terlihat jauh sekali, tapi matahari tersebut tidak memerlukan sebuah alat ataupun benda lainnya untuk memantulkan cahaya tersebut ke bumi. Jadi cahaya tersebut sudah tersinari langsung ke bumi oleh matahari. Bagaimana anak-anak? Mengerti? Ya. Ya. Dan di sekitar kita itu ada banyak sekali benda yang memancarkan cahaya. Benda yang dapat memancarkan cahaya tersebut disebut dengan sumber cahaya.
di mana ada dua macam sumber cahaya tersebut. Yang pertama, sumber cahaya menghasilkan cahaya alami dan setiap saat. Contohnya yaitu adalah matahari dan bintang. Apakah kalian pernah melihat bintang dan matahari, anak-anak? Pernah. Nah, kapan kalian melihat matahari? Pagi hari. Pagi hari. Sampai Malam Siang hari. hari. siang hari, anak-anak, atau sore hari ya. Nah, dan kalian melihat bintang itu pada apa? Malam Malam hari. Dan sumber cahaya yang kedua yaitu sumber buatan cahaya atau yang dibuat oleh manusia. Di mana contoh tersebut adalah senter. Kalian tahu senter, anak-anak? Lampu. Nah, dan senter itu merupakan cahaya buatan oleh manusia, di mana senter tersebut dinyalakan apabila ada baterainya dan itu dapat diisi ulang kembali. Dan contoh tersebut adalah lampu. Kalian pernah melihat lampu, anak-anak? Pernah. Kan di rumah kalian masing-masing ada lampu? Ya. Iya. Kalian tahu lilin juga? Tahu. Dan lilin tersebut merupakan sumber cahaya di mana apabila sedang padam listrik, maka cahaya lampu tersebut dapat digantikan dengan cahaya lilin. Nah, ya, benar sekali. Selanjutnya, di mana di sini sebagai salah satu bentuk gelombang, cahaya memiliki sifat-sifat gelombang. Di antaranya adalah cahaya merambat lurus, cahaya merambat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Dan untuk membuktikan cahaya dapat merambat lurus, nah kita ini gambarnya. Kalian bisa melihat gambar tersebut? Iya. Ya, ini contohnya cahaya matahari yang langsung menyinari bumi ya. Dan gambar yang merambat lurus seperti di sini, kalian lihat contohnya di sini? Lihat kan? Iya. Nah, itu dia. Nah, di sini contohnya ya. Pada saat kita berada di suatu ruangan, cahaya dari lampu akan menerangi ruangan tersebut dan merambat lurus dari sumbernya. Ketika ada sebuah penghalang yang menghalangi cahaya yang datang, maka akan terbentuk daerah gelap di mana tempat cahaya terhalang. Daerah itu dinamakan daerah bayangan. Kalian tahu daerah bayangan? Tidak. Tidak. Misalnya kalian berdiri di bawah matahari saat ini pada terik hari kan, otomatis di belakang kalian akan terdapat bayangan kalian. Iya. Ya, kalian pernah menyadari bayangan kalian sendiri? Iya. Nah, di belakang yang disebut dengan bayangan kalian itu adalah yang disebut dengan daerah bayangan. Bayangan kalian itu disebut dengan daerah bayangan, di mana daerah bayangan itu terbentuk karena tubuh kalian menghalangi sinar matahari untuk menyinari daerah di belakang tubuh kalian tersebut. Mengerti anak-anak? Dan cahaya yang terhalang tersebut dinamakan umbra, dan daerah yang terhalang bagian dinamakan penumbra. Dan benda-benda yang dapat menghalangi sinar matahari tersebut adalah benda-benda yang tidak tembus cahaya, seperti manusia kan tidak tembus cahaya, ataupun kayu itu kan tidak tembus cahaya. Dan buku ini tersendiri, ini apabila kita menyoroti senter, apakah ini akan tembus cahaya senternya? Tidak. Tidak, karena kertas ini kan tebal ya. Nah, apabila kita menyinari kertas ini dengan senter, sebuah senter, maka cahaya tersebut tidak akan memantulkan ke belakangnya. Beda halnya dengan sebuah kaca bening ataupun gelas. Apabila kita menyoroti sebuah gelas dengan senter, gelas bening dengan senter, maka cahaya dari senter tersebut akan melewati gelas tersebut dan akan memantulkan cahayanya ke sisi sebelahnya. Mengerti? Baik. Nah, ini yang disebut dengan bagian umbra, dan apakah kalian lihat? Ini yang disebut dengan bagian umbra. Kalian lihat anak-anak? Ya. Lihat semua?
ini bagian umbra ya, yang hitam ini bagian umbra. Melihat kalian lingkaran hitam di sini? Ya, Bu. Dan yang bagian abu-abu ini adalah bagian penumbra. Dan tidak semua benda dapat menghalangi cahaya sebagaimana yang telah Ibu jelaskan pada kaca bening dan pada gelas ya. Dan sifat cahaya lainnya yaitu adalah dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin, cahaya akan dipantulkan secara teratur. Sebagai contohnya yaitu adalah ketika cahaya mengenai sebuah cermin, maka cermin tersebut akan dipantulkan, maka cahaya yang dari cermin tersebut akan dipantulkan ya. Contohnya seperti ini. Misal di sini ini adalah cermin dan cermin itu disinari dengan cahaya senter, maka cahaya dari sinar senter tersebut akan terpantul ke arah sebaliknya. Mengerti? Mengerti. Dan selanjutnya yaitu adalah pemantulan, di mana selanjutnya adalah pemantulan juga tidak dapat sebagai permukaan yang licin dan datar. Ada kalanya cahaya dipantulkan oleh permukaan yang kasar atau biasanya disebut dengan pemantulan baur. Kalian mengerti apa itu pemantulan baur? Tidak. Di sini pemantulan baur tidak dikehendaki ketika kita berniat untuk melihat bayangan diri kita. Akan tetapi pemantulan baur juga dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam sebuah ruangan, meskipun lampu pada ruangan tersebut tidak dinyalakan, tetapi ruangan tersebut cukup terang pada siang hari. Ini disebabkan cahaya matahari dipantulkan oleh benda-benda di sekitar ruangan tersebut. Seperti pada contoh pada pagi hari ini ya. Di sini kan termasuk ruangan tertutup, akan tetapi kita tidak menyalakan lampu pada saat siang seperti ini. Dan dari mana kita mendapat cahaya terang ini? Matahari. Melalui proses apa? Melalui proses pemantulan baur anak-anak, di mana cahaya tersebut dipantulkan melalui sisi-sisi ruangan yang tidak datar tersebut oleh yang kasar, maka akan tercipta sebuah cahaya atau dapat menyinari tempat saat ini. Mengerti? Mengerti. Selanjutnya yaitu adalah cahaya. Ada pula yang mengalami pembiasan, di mana pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan cahaya ketika merambat dari suatu medium ke medium lain yang memiliki indeks bias yang berbeda. Pembiasan cahaya terjadi karena adanya perubahan kelajuan gelombang cahaya ketika gelombang cahaya tersebut merambat di antara dua medium berbeda. Seperti contohnya pada kalian melihat di sini. Di sini gambar apa? Gelas. Di dalam gelas ada dan maka saat pensil dimasukkan ke dalam air tersebut, apa yang kalian lihat? Coba kalian perhatikan, apa yang kalian lihat? Pensil akan terlihat lebih Besar. dan nah, di sini kita dapat melihat anak-anak, pensil tidak ada, bayangan pensil tersebut tidak lurus ya. Pensil ini seperti patah. Coba kalian perhatikan, kan di dalam gelas tersebut pensil akan terlihat patah atau bayangan dari pensil tersebut tidak lurus, melainkan seperti gini, miring. Mengerti kalian? Mengerti. Dan pada kegiatan selanjutnya yaitu kalian akan melakukan percobaan, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memahami perambatan cahaya dan membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Ya, kalian akan dibagi membentuk dua kelompok, di mana mungkin di antaranya kalian akan ada yang dua kelompok dan ada yang tiga kelompok. Ya, mengerti? Nah, dan di sini ibu akan membagi ya kelompoknya ya.
Baik. Di sini ada 5 orang ya? Ya. Yang pertama, kelompok pertama itu adalah Alifa dengan Anissa ya. Mana Alifa? Anissa? Ya, kalian kelompok 1 ya. Nah, kelompok 2 Afra. Kamu Afra? Aini? Aulia? Ya, kalian kelompok berdua ya. Silakan berpencar anak-anak. Ayo Afra di sana. Nah, sudah ya, sudah bergabung bersama kelompoknya. Ibu akan berikan materi yang kalian akan lakukan pada percobaan kali ini ya. Dimana Alifa dan Anissa melakukan percobaan 1 dan 2. Ini ya buat kalian, silakan diamati ya. Dan nanti kalian akan mempresentasikan. Dan ini untuk kegiatan percobaan ketiga dan keempat ini buat kalian ya kelompok 2. Ngerti? Silakan kalian berdiskusi anak-anak. Apakah kalian semua sudah melakukan kegiatan kelompok tersebut anak-anak? Sudah. Di antara kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok manakah yang akan menjelaskan terlebih dahulu anak-anak? Kelompok 2. Kelompok 2. Baik, silakan siapa yang akan menjelaskan? Aini dan Afra. Oh ya, silakan maju ke sini. Ya, maju kalian. Oh ya, duduk aja di situ ya. Kalian duduk. Ayo silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup ya penjelasannya. Terima kasih anak-anak. Penjelasan kalian sangat bermanfaat. Apakah kalian semua mengerti dengan penjelasan dari kelompok 2? Mengerti. Nah, baik sekali. Selanjutnya kita akan memulai presentasi dari kelompok 1, di mana siapa yang akan menjelaskan? Oh, kamu ya. Silakan Anissa. Ayo Anissa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, terima kasih kelompok 1 perwakilannya buat Mbak Anissa ya, terima kasih, dan Mbak Ipi juga. Ya, di sini apa kalian dari kelompok 2, apakah kalian mengerti dengan apa yang dijelaskan dari kelompok 1? Mengerti ya, baik sekali. Mungkin nanti Ibu akan memberikan kalian beberapa contoh soal yang untuk dikerjakan di dalam rumah, di rumah kalian masing-masing atau disebut dengan PR ya. Baik, dan tugas tersebut akan mungkin dapat dikumpulkan pada minggu depan ya. Ya, mungkin Ibu cukup sampaikan pembelajaran pada kita hari ini ya. Cukup sampai di sini saja. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian semua dan berguna ya. Dan mungkin kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.